Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Tema kita adalah untuk hari ini adalah koneksi cinta NPD ya. Dan ini juga merupakan edukasi untuk kamu, dimana kalau seandainya kamu sebagai korban NPD ya. Oke, apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu dan bagaimana kisah cintamu dan koneksi dirimu dengan dirinya ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya Taurus, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Taurus, koneksi cinta dengan seorang narsistik personality disorder. Kira-kira siapa ataukah kamu yang NPD? Nanti kita lihat. Oke, apa yang terjadi dengan dirimu? Ya. Wow, di sini ada Two of Swords ya. Saya merasakan bahwa koneksi ini sangat menyakitkan, dimana terlihat indah tetapi di dalam hati sangat menyakitkan. Kelihatan baik-baik saja, tetapi kamu sangat bersedih di dalam jiwa karena tekanan, karena egoisnya dia, karena intimidasi dia terhadap dirimu, Taurus. Ya, seolah-olah kamu itu sehat, seolah-olah itu kamu hebat, seolah tidak terjadi apa-apa. Untuk mempertahankan rumah tangga ini ada beberapa yang sudah mempunyai pasangan, terutama yang sudah berkeluarga. Untuk mempertahankan rumah tangga dilihat baik-baik saja, supaya keluarga dilihat baik-baik saja, padahal ataupun demi anak, padahal semuanya itu hampa. Kamu tidak merasa bahagia di dalam rumah tanggamu atau dalam suatu hubungan. Kamu selalu merasa bahwa kamu tidak tidak dicintai oleh dirinya, yang mana dia hanya berfokus pada dirinya dan dirinya tanpa memperdulikanmu, Taurus. Oke, di sini ada Jasmine, di mana Jasmine di sini dia hanya memperhatikan dia. Jadi apa yang dia inginkan itu yang harus terwujud, kalau tidak dia marah ya. Ada sisi egois ya, ada pun juga sisi tidak bertanggung jawab, dimana hanya memperdulikan dirinya dan melihat kamu. Intinya dia kenyang dan kamu kelaparan, dia nggak peduli mau kamu kelaparan, anak kamu ini kalau sudah mempunyai keluarga ya, dia nggak peduli, yang penting dia kenyang. Ataupun mungkin kondisinya dia bisa mengorbankan siapapun ya, entah keluarga, kalaupun di sini ada orang tua narsistik ataupun sahabat ataupun pasangan sendiri ya, kamu bisa menyesuaikan saja posisi kamu di mana, karena ini energinya general ya, jadi kamu bisa menyesuaikan kira-kira ini siapa ya orangnya, dimana dia mengorbankan atau ya lepas tangan aja. Pokoknya intinya dia harus berhasil, dia harus terlihat up, dia terlihat baik-baik saja, dan semua yang terjadi, maaf ya berisik ya, yang terjadi adalah salahmu ya. Jadi seperti gitu ya, maaf berisik ya. Seolah-olah dia tuh kayak malaikat yang mana menjadi penolong buat orang lain di luar sana, padahal untuk di dalam sendiri dia adalah sebagai seorang malaikat pencabut nyawa untuk kamu dan keluarga ya. Jadi dia di luar itu seperti malaikat pelindung, penolong, malaikat penolong, tapi dia sendiri di dalam bobrok sekali.
acuh tak acuh, tapi di luar sana wah dia empati, pokoknya wah baik sekali sama orang lain di luar sana, padahal di dalam sendiri sangat teracuhkan. Di sini ada Knight of Wands, dia merasa marah kepadamu ya, seakan-akan saya pergi tinggalkan kamu Taurus ya, kamu nggak ada fungsi lagi untuk saya. Itu yang dia katakan dalam hati. Mungkin ada beberapa yang aduh Kak Ica kok bicaranya kayak gitu. Ini saya bicara sesuai energi ya, isi hati dari orang narsistik. Jadi kalau macam contoh terlalu berlebihan, inilah apa adanya saya bilang. Mungkin kamu berpikir Kak Ica terlalu lebay. Ya itu karena kamu terlalu berempati. Kalau orang terlalu berempati, pemikirannya tuh selalu positive thinking, padahal dia tidak tahu bahwa dia sudah dijebak dalam jebakan Batman yang akan membuatmu pilu di hari esok ya. Dia merasa bahwa bagaimana caranya supaya saya bisa hilang dari kamu gitu, ataupun saya menghindar dari tanggung jawab. Ada beberapa yang mungkin dia marah ya, bikin supaya kamu marah, emosi, akhirnya mungkin setidaknya ada kata-kata kasar, bawa-bawa nama keluarga, akhirnya itu menjadi tameng dia untuk menjeratmu. Wah itu dia cerita keluarga saya jelek-jelek sehingga dia tidak pantas untuk bersama saya lagi. Kenapa? Dia sudah menghina orang tua saya. Ini contoh. Ataupun mungkin kondisinya kamu ada salah apa begitu ya, tiba-tiba ribut, mungkin kamu bilang saya minta cerai aja, dari kalau model gini saya minta cerai aja, langsung dia bilang oke, kita cerai, tanpa mau pertimbangkan ya, lihat dari sisi emosi. Itu kan dia cuma bicara basa-basi karena lagi emosi. Tidak, dia langsung oke, karena kamu yang minta kita cerai, besok kita cerai ya. Jadi dia publikasikan bahwa saya sekarang ini udah mencerai. Kenapa? Saya menceraikan dia karena dia yang meminta cerai. Jadi selalu kamu dan kamu. Ataupun mungkin kondisinya dia emosikan, membuat kamu emosi ya, sampai akhirnya kamu tidak bisa mengontrol diri kamu, dan akhirnya mungkin ada pukulan ya, atau mungkin makian ya, atau perkataan yang kurang bagus tindakan kamu, dan akhirnya dia bilang wah ini udah KDRT. Dia KDRT. Jadi bagaimana caranya supaya dia memancing kamu supaya kamu membuat kesalahan dan dia pergi, dan dia itu menjadikan tameng untuk bisa dia pergi dari dirimu, yang mana dia menghilangkan tanggung jawab. Ya, ini tanggung jawab nih dalam tanda kutip ya. Ada nafkah anak ya, kamu pun sama. Ataupun mungkin kondisinya terlilit hutang sehingga dia nggak mau melunasi hutang itu, dia mau membebankan kepada kalian saja. Karena saya lihat di sini juga ada triparty. Ya, jadi seperti gitu. Dia seolah-olah menjadi dirinya korban ya, yang mana dia pintar untuk menggait kamu untuk masuk jebakannya, dan akhirnya dia bisa terlepas untuk membuat publik merasa bahwa kamulah ya satu-satunya yang menjadi pemicu dari permasalahan kalian. Di sini ada the devil ya. Dia itu ibaratkan apa ya, iblis yang betul-betul ada dalam hidupmu, yang dimana kamu merasa dulu dia malaikat, ternyata dia iblis, yang mana sekarang topengnya sudah kamu tahu ya. Dan akhirnya dia marah. Kenapa? Karena kamu sudah tidak mengikuti apa yang dia inginkan. Ini orang ini saya merasakan energinya itu dia emosi sama kamu ya. Kenapa sekarang kamu tuh sudah berani membantah dia? Kenapa ya sekarang kamu sudah berani untuk berkata tidak? Dia marah, dia mau menghancurkanmu. Makanya tadi saya bilang dia ada menjudge kamu, ada memfitnah ya, ataupun bagaimanapun caranya supaya kamu itu bisa mentalnya down. Tetapi saya lihat di sini the star, kamu tuh biasa aja. Dia merasa marah. Kenapa? Karena kamu tuh walaupun dalam kegelapan masih terlihat terang, walaupun setitik terang, yaitu bintang. Kalau kita bicara bintang ya, walaupun dalam kegelapan tapi kita masih bisa lihat cahaya. Walaupun mungkin kondisinya kamu terpuruk, tetapi kamu masih bisa bangkit dari keterpurukan kamu tanpa dirinya. Yang mana dia mau kamu harus terpuruk loh. Saya nggak suka lihat kamu bahagia, saya nggak suka lihat kamu sukses. Kalau terpuruk ya terpuruk aja sendiri. Itu yang saya suka dari dirimu. Itu yang dalam hati dia. Dia inginkan kamu itu terpuruk. Seolah-olah itu kan kesalahan kamu, siapa suruh ya menyakitiku, sekarang kamu terpuruk ya. Contohnya kamu dililit hutang, akhirnya harta bendamu habis ya, dia mau kamu tuh habis dan habis. Seolah-olah tuh kan karena dia berpisah dengan saya akhirnya dia bangkrut. Itu dia mau image itu di publik, tapi ternyata kamu bisa bangkit tanpa dirinya, dan publik menghormatimu dengan kerja kerasmu. Dia marah. Dia merasa bahwa kok kehidupan berpihak pada dirimu, Taurus. Ya.
dan dia emosi. Dimana di sini Ten of Cups, dia masih ingin datang kembali. Ada beberapa yang ingin datang kembali kepadamu dengan memberikan harapan-harapan semu dan kepalsuan. Tetapi saya lihat di sini kamu sudah lebih tenang, lebih enjoy, lebih santai ya untuk menyikapi hidup kamu. Dimana saya lihat kamu sudah tahu bahwa oke, kalau kamu mau kembali silahkan, tidak juga nggak apa-apa, saya nggak terlalu peduli. Ya, dia marah karena kamu seolah-olah sudah tidak memprioritaskan lagi dirinya, kebutuhannya, ya, seakan-akan kamu cuek. Makanya tadi saya bilang dia lebih ingin keluar dari dirimu untuk mencari suplai barunya. Dan saya lihat di sini dia merasa bahwa sekarang kamu sudah jauh lebih baik dan dia mau datang kembali kepadamu. Ya. Ada yang bertanya, Kak Ica, bagaimana caranya supaya dia bisa berubah? Nggak bisa. Kalau dia mau berubah, kalau dari dirinya, kalau kamu berusaha untuk merubah dia, nggak bisa. Ini orang sakit ya, sakit jiwa ya, kepribadian mental. Jadi kalau dirinya sendiri merasa tidak sakit, ya bagaimana mau disembuhkan? Harus dirinya, dan mungkin Tuhanlah yang bisa menegurnya dengan cara semesta, bukan cara kamu. Susah. Ini orang tuanya pun ya, ada beberapa di sini orang tuanya pun nasihat diberikan orang tua pun nggak didengar. Padahal dia tahu bahwa kaki tangan Tuhan di dalam dunia ini adalah orang tua. Tetapi dia nggak mau mendengar. Kenapa? Karena dia merasa dirinya paling benar. Dia tidak berkaca. Dia menuntut kesempurnaan dari orang lain, tetapi dia tidak melihat bahwa apakah dirinya sudah sempurna. Ya, jadi egoisnya sangat tinggi ya. Dan di mana saya lihat di sini ya, dia berusaha, ada beberapa yang ingin kembali padamu. Kenapa? Dia melihat kamu sudah lebih kuat, lebih tegar untuk menjalani hidup. Seakan-akan dia mau menjadi pawang kamu lagi gitu ya. Di sini ada strike, di mana dia mau dia bisa menguasai lagi apa yang kamu punya. Ya. Jadi contohnya dia lihat, wah si A ini udah bagus nih, udah keluar dari keterpurukan, udah punya mobil baru, udah punya rumah baru, udah deh saya kembali ke dia dengan alasan saya hilaf, saya penuh penyesalan, saya ingin kembali kepadamu dan memperbaiki hubungan kita di masa lalu. Padahal itu tipu, bohong aja itu, kamuflase. Karena apa? Dia mau merenggut semua lagi dari dirimu dan lebih kejam, tetapi dengan penuh drama, dimana dia mau mengambil hatimu dulu. Kamu jangan tertipu. Kalau kamu tertipu, ya berarti kamu tidak belajar lagi dari kesalahan masa lalu, dimana dia merasa bahwa kamu bucin terhadapnya. Seperti gitu ya, maaf ya, goyang. Dan berikutnya di sini ada Page of Pentacles ya. Dia melihatmu dari kejauhan ya. Jadi dia merasa bahwa kamu target yang sangat sangat baik, sangat bagus. Tunggu aku di situ. Dan kalaupun seandainya kamu sudah menarik jarak dan tidak mau lagi bersamanya, dia marah, dia mau cari kelemahanmu, dia memperhatikanmu dari jauh untuk bisa menfitnahmu dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, untuk bisa supaya kamu terserang mental kamu ya dari orang-orang di luar sana. Jadi bukan dia yang langsung menyerangmu, tetapi bagaimana caranya supaya dia menghasut orang-orang itu supaya bentrok dengan dirimu. Contohnya ya, mungkin sahabatmu, atau mungkin keluarga, atau bahkan pimpinanmu, supaya kamu mungkin dipecat ya. Jadi dia menceritakan jelek-jelek tentang dirimu. Orang ini sangat luar biasa kejam. Jadi kalau kamu tidak mengambil keputusan untuk pergi dari dirinya, ya berarti siap-siap mentalmu yang harus kuat. Kalau tidak, ya kamu akan tekanan mental. Tetapi kalau memang kamu kuat, ya nggak jadi masalah. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kamu supply yang sangat luar biasa, bodoh. Maaf dikatakan bodoh karena ya tadi saya bilang kamu tidak belajar dari pelajaran sebelumnya, yang mana kamu mengulang masih bucin terhadapnya, ataupun selalu berbuat baik kepadanya, berpikiran positif, sedangkan kebaikan dia dilihat dari sisi kebodohan. Jadi kebaikanmu itu adalah dilihat dari kacamata dirinya adalah sisi kebodohan. Jadi kalau kita ya, empati kita, kebaikan kita itu adalah kasih ya. Tetapi kalau dari sudut pandang narsistik ya, itu adalah kebodohan. Kenapa? Saya sudah jahat sama kamu, kamu masih mau baik sama saya, itu kan bodoh. Nah itu. Jadi kalau kita bicara dengan orang narsistik, dimana kita bicara dengan anak kecil ataupun orang gila ya, ini kan kalau dibilang penyakit jiwa ini di grade ya, ada grade-nya. Yang memang saya lihat di sini ada beberapa yang ada di grade F, ada juga di grade B ya. Jadi ada yang super narsistik dan yang masih standar biasa ya. Tetapi memang
sama-sama membuat tekanan atau mental kamu down ya. Jadi kalau kita berbicara dengan satu vibrasi, pasti kita nyambung ya. Jadi kalau kamu terkoneksi dengan narsistik dan kamu tidak mau menjadi narsistik, ya jangan dekat dia. Karena kalau kita dekat narsistik dengan pola pikir yang waras, ya percuma, kita akan gila. Jadi bagaimana caranya supaya kita nyambung dengan dia? Ya kita terkoneksi dengan narsistik, kita juga harus ikut pola mainnya. Kita harus bisa menjadi orang narsistik. Tetapi karena koneksi kita tidak seperti gitu dan tidak ingin menjadi narsistik, ya berarti kamu harus keluar dari zona itu. Kamu mengerti kan, kalau kita dengan anak-anak itu kadang-kadang harus sabar, karena narsistik itu kan masih dalam tanda kutip ya jiwa anak kecil dalam tubuh jiwa orang dewasa. Jadi kita harus sabar, dan itu tekanan ya. Kalau anak kecil ya kita mengerti ya, paling ini cuma 1-2 tahun ya, kita harus sabar ya, nggak apa-apa, anak kecil pasti dalam pertumbuhan, pasti seiring besar dia dewasa ya. Tapi kalau untuk narsistik nggak bisa, ini seumur hidup. Nggak bisa sembuh Kak Ica, nggak bisa. Saya bilang kan tadi, Tuhan yang akan bisa menyembuhkan dia, bukan kamu. Karena dia merasa dirinya tidak sakit, dirinya tuh benar, dirinya hebat, dirinya super power yang bisa menguasai dirimu. Ya. Jadi kamu sangat disayangkan ya kalau macam kamu tunggu dia sampai 40 tahun, belum tentu kita punya umur sampai 40 loh. Ini kita nggak bicara ini ya. Ini kan rahasia semesta. Tapi sangat disayangkan kalau umur segitu hanya dipakai untuk tidak berbahagia dan hanya dipakai hanya untuk meratapi nasib sendiri. Ya, macam contoh sekarang kamu usia 30, tunggu sampai dia insaf 40 tahun, hidayah semesta, hidayah Tuhan, baru dia 40 tahun ya, berarti berapa? 30 tambah 40, 70. Syukur-syukur kamu bisa dapat 70 tahun. Jangan sampai kamu belum dapat 70 tahun, kamu udah, ya artinya sia-sialah hidupmu karena tidak berbahagia, karena menanti orang itu untuk sadar. Ya. Dia nggak akan sadar-sadar, karena kalau bersamamu ya, dia akan menekan dirimu. Dia akan tambah senang karena mendapatkan suplai yang sungguh luar biasa. Ya, nggak akan berubah lagi. Jadi kalau kita terkoneksi dengan narsistik ya hati-hati saja. Karena orang ini dia tidak melihat dari sisi kebaikan kita. Dia melihat dari dua pandang yang berbeda ya. Maksudnya gini, contoh kalau kamu dan dia itu pola pikirnya itu berbeda atau sudut pandangnya berbeda. Dimana kalau kamu lihat itu kebaikan itu adalah sosok apa ya, kalau dibilang kita tuh akan menjadi orang yang baik juga untuk orang lain. Jadi macam contoh kalau si A berbuat baik kepadamu, pasti kamu akan membalas, memberikan kebaikan kepada si A juga. Artinya kita kan punya apa ya, kalau dibilang ya kayak macam hutang budi gitu ya. Kalau orang berbuat baik pasti kita akan berbuat baik kepada orang. Kalau dia tidak berbuat baik, itu adalah keuntungan buat dirinya. Pada saat kamu tidak mempunyai apa-apa ya dia pergi bye. Karena kamu sudah tidak merasa membuat dia untung. Tidak merasa pokoknya intinya dia lihat dari sisi keuntungan untuk dirinya sendiri, bukan orang lain. Dan bahkan dia akan bisa merugikan orang lain untuk bisa mendapatkan keuntungan pribadi. Karena orang ini tidak berempati. Jadi kalau ditanya kok dia ada, Kak Ica, ada yang subscriber bertanya ya, Kak Ica saya kok begini ya, padahal saya sudah baik sama dia ya. Karena ibaratkan kita kan bicara dari sudut pandang yang berbeda. Dia merasa itu baik. Jadi kalau kamu merasa baik, itu yang kamu lakukan kan. Dia merasa itu baik, jadi itu yang dia lakukan terus. Karena dia tidak pernah merasa salah. Dia tidak punya empati. Kita bicara narsistik. Beda kalau bicara yang lain ya. Ini kan konteks sesuai judul, koneksi narsistik. Jadi kalau macam contoh kok kamu bukan terkoneksi dengan orang NPD ya, readingan ini bukan untuk dirimu. Ini khusus untuk orang narsistik yang mana saya sudah berikan yang terbaik sama dia, tapi dia nggak begini. Itu berarti koneksinya sama narsistik yang mana memang dia tidak bisa berubah. Ya. Jadi susah. Kalau di firman itu ada orang namanya orang apa ya, kalau dibilang bebal. Orang bebal itu sulit berubah. Hanya semesta yang akan merubahnya, memberikan teguran untuknya. Kalau manusia nggak bisa. Orang tuanya sendiri, yang tadi saya bilang orang tuanya sendiri menegurnya, dia nggak ngeh. Bahkan teguran itu sebagai ancaman buat dirinya, seakan-akan dia itu merendahkan. Teguran itu sebagai merendahkan. Dimana kalau kita berpikiran positif dari sudut pandang kita orang normal, ya, bahwa teguran itu adalah bentuk cinta kasih orang ya
kepada kita. Kenapa? Karena bentuk kepedulian. Orang tegur kita kan berarti orang sayang ya. Kalau orang udah nggak sayang ya kamu diam aja. Kamu mau jadi apa, jadi ini, jadi itu ya terserah. Tapi kalau orang masih tegur kan berarti kan orang masih peduli. Tapi kalau untuk narsistik itu adalah ancaman bahwa wah, saya itu dihina, saya itu diintimidasi. Kamu itu jahat sama saya. Jadi dia berpikirnya dari pola pikir yang negatif. Jadi susah kalau kita bicara dengan orang yang seperti gitu. Karena merasa menganggap dirinya paling hebat, merasa dirinya paling benar. Jadi supaya kamu bisa waras, ya ini edukasi, supaya kamu bisa waras, ya kamu yang harus bisa mengambil keputusan untuk menghindar dari orang-orang yang tidak waras sebelum kamu menjadi ikut-ikutan tidak waras. Harus ada keberanian. Kak Ica, saya malu untuk publik. Ngapain malu? Kamu malu kalau mencuri atau dibilangnya merugikan orang lain. Ini hidup kamu kok. Biar aja mereka berwacana, buktikan bahwa apa yang mereka ucapkan itu salah. Itu aja. Dan buktikan bahwa kepada narsistik bahwa saya bisa hidup tanpa dirimu. Saya lebih bahagia, saya lebih enjoy, saya lebih berhasil. Tunjukkan kepada publik bahwa dirinya yang salah, dirinya mencampakkanmu, dirimu adalah korban. Nah itu tugasmu, bukan hanya duduk diam, merenung, stres, ya menangis meratapi kehidupan. Wah, semesta akan sangat disayangkan ya, sangat sedih. Tuhan itu sangat sedih kalau umatnya sedih. Padahal semesta itu memberikan akal pikiran untuk bagaimana caranya supaya kamu itu berpikir untuk bisa membuatmu bahagia. Nah itu ya, jadi hati dan logika harus seimbang kalau kita bicara berinteraksi dengan manusia. Tetapi kalau kita berinteraksi dengan Tuhan, ya memang harus lebih hati. Tapi kalau kita berinteraksi dengan manusia harus seimbang antara hati dan logika kita. Dimana hati kita juga pun punya kasih, tetapi kita juga tidak menduakan logika kita, supaya kita juga jangan dimanfaatkan. Seperti gitu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Oke, semoga resonate dengan dirimu ya. Dan saya doakan semoga ke depan lebih baik. Dan saya mau menarik energi lagi dari koneksi inisial. Di mana inisial saya sudah menarik energinya yang terkoneksi dengan kamu ada huruf S, P, W, T, K, Z, C, R, E, V, Q, I, C, G, A, F, L, H, J, dan M ya. Oke, itu dari inisial dimana ada S, P, W, T, K, Z, C, R, E, V, Q, I, C. C-nya double berarti energinya up ya. Yang double energinya up. G, A, F, L, H, J, dan M ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya Taurus. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.